Anak ini berumur 12 tahun, yang sedang menggugat orang tuanya. Namun yang mengejutkan, gugatan itu bukan tentang warisan atau kekerasan, melainkan karena mereka telah melahirkannya ke dunia penuh penderitaan. Anak ini tinggal bersama keluarganya yang miskin, di sebuah apartemen sempit dan kumuh. Ia punya banyak saudara, tapi orang tua mereka tidak mampu merawat dengan baik. Anak-anak dipaksa bekerja atau membantu kebutuhan rumah tangga. Anak ini sendiri bekerja di sebuah toko kelontong kecil. Meski masih kecil, anak itu cerdas, cepat tanggap, dan sangat melindungi adik-adiknya. Anak itu paling dekat dengan adik perempuannya Sahar, yang berusia 11 tahun. Ia berusaha melindungi Sahar dari dunia yang keras. Saat ia menyadari Sahar akan mengalami menstruasi pertama, ia panik karena tahu orang tuanya bisa menikahkan Sahar muda dengan pria dewasa demi uang. Ketakutannya benar. Sahar dijodohkan dengan majikan toko tempat anak itu bekerja, seorang pria bernama Asad. Setelah menikah, Sahar hamil terlalu muda. Tubuhnya tak sanggup menanggungnya, dan akhirnya ia meninggal karena komplikasi kehamilan. Kabar itu menghancurkan hati anak itu. Rasa marah, kecewa, dan putus asa menyelimuti hati anak itu. Tidak tahan lagi dengan orang tuanya yang menurutnya egois, anak itu kabur dari rumah. Di jalanan, ia hidup sebagai anak terlantar. Dalam pelariannya, anak itu bertemu seorang imigran gelap asal Ethiopia bernama Rahil. Rahil punya bayi laki-laki bernama Yonas. Rahil sedang berjuang keras mencari nafkah dengan bekerja secara ilegal. Anak itu kemudian tinggal bersamanya dan menjadi semacam kakak bagi Yonas. Hubungan ini memberi anak itu rasa kasih, sayang yang selama ini tak ia dapatkan dari orang tuanya. Suatu hari, Rahil ditangkap polisi karena identitas imigrannya palsu. Sejak itu, anak itu harus merawat bayi seorang diri. Ia berjuang memberi makan bayi itu dengan cara apa saja, bahkan dengan makanan sisa. Meski sering kesal, ia tetap berusaha agar bayi itu tidak mati kelaparan. Peran ini membuat anak itu terlihat seperti ayah kecil. Meski usianya sendiri masih kanak-kanak, hidup di jalanan semakin berat. Anak itu mencoba mencari orang yang bisa merawat bayi. Bahkan, ia hampir menjual bayi itu kepada pasangan yang menginginkan anak. Namun, usaha itu gagal. Akhirnya, keputusasaan bercampur dengan amarahnya pada orang dewasa yang selalu merugikan anak-anak. Anak itu kemudian mencari Asad, pria yang menikahi adiknya. Dipenuhi dendam karena kematian adiknya, ia menyerang Asad dengan pisau dan melukainya. Tindakannya membuat polisi menangkap anak itu. Di pengadilan, anak itu dipertemukan dengan orang tuanya. Hakim menanyakan, "Mengapa kamu ingin menuntut orang tuamu?" Anak itu menjawab dengan getir, "Karena mereka melahirkanku." Ia merasa dilahirkan hanya untuk menderita, tanpa kasih sayang, tanpa perlindungan, dan tanpa masa depan. Gugatan ini menjadi simbol protesnya terhadap sistem yang kejam pada anak-anak miskin. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, anak berhak atas masa depan yang layak. Melahirkan anak bukan sekadar memberi kehidupan, tapi juga tanggung jawab untuk merawat, mendidik, dan melindungi mereka. Dan kemiskinan bukan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like. Terima kasih.